Halo bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan dengan saya Tony. Di video kali ini kita mau melakukan upgrade proyek yang sebelumnya sudah pernah kita pasang di sini, yaitu PLTS 3,4 kWp. Dan sekarang kita mau pindah karena ruangan ini mau dipakai rencananya. Jadi ini semua perangkat dimintakan kita pindah, plus penambahan solar panel sebesar 850 WP kalau saya tidak salah ya, 850 WP. Jadi nanti totalnya itu sekitar 4250 WP. Jadi 4 kW ini bosku. Oke, jangan lama-lama, langsung saja ikuti proses kita melakukan pemindahan dan pemasangan instalasi yang baru. Saksikan terus bos. Sekarang ini kita sampai ke tahap penambahan solar panel. Ini solar panel 170 WP, kita tambahkan 5 keping lagi. Jadi ini semua kosong ini kan. Nanti kita akan isi dengan solar panel 170 WP 5 keping. Jadi total keseluruhan dari ujung sana sampai nanti ke sini itu dia 25 keping, masing-masing 170 WP. Seperti itu bosku. Oke, saksikan terus. Ini kita masuk proses pengeboran solar cell-nya. Nah, bagi bos-bosku yang ingin memasang, yang bertanya bagaimana cara pemasangan dudukannya. Jadi di sini dudukannya ini dipasang oleh tukang bangunan, tukang kanopi atau tukang bangun rumah lah, sama seperti ini. Pasang ini juga sebenarnya. Jadi dipasang rangkanya dulu, diukur sesuai dengan panjang ini. Kemudian dinaikkan solar panelnya, baru diukur, dibor, baru dibaut. Udah seperti itu aja. Udah selesai gitu aja, nggak akan lepas bosku. Dan lebih murah biaya daripada kita beli yang relnya khusus untuk solar cell seperti itu. Jadi ini kita sedang mulai memasang. Tadi setelah berjibaku menarik-narik kabel ya dengan urat kuda yang sudah keluar. Jadi sekarang ini masuk ke tahap pemasangan daripada inverter, FCC, MCB dan baterai banknya. Jadi di sini kalau kemarin kita pasang ini ya, 4 baterai masing-masing 200 ampere satu bank, dan hari ini ditambah 4 lagi, 1, 2, 3, 4, dan ini juga 200 ampere. Jadi ada 2 bank masing-masing 48 volt 200 ampere kali 2 seperti itu bosku. Jadi ada 8 baterai nih yang mau kita pasang hari ini. Kalau inverternya kita tidak ada penggantian, masih tetap yang lama, yaitu 3000 watt 48 volt. Nah, untuk input dari solar cell yang masuk ke sini itu tegangannya 110 volt. Jadi tegangan yang tinggi kita pasang. Tegangan tinggi masuk ke sini 110 volt. Lalu keluar dari sini 48 volt ya, karena cukup jauh tarikan kabelnya, sehingga untuk mengurangi rugi-rugi kita perlu menaikkan tegangan, tetapi tetap range-nya, di dalam range-nya ini yaitu maksimal 150 volt input dari solar cell seperti itu. Jadi masih kategori aman walaupun kita masukkan 110 volt. Enggak, ini ditarik ke sana. Kamarnya Bang Aryo ini. Nah, sampai di akhir video. Jadi kita mau bahas ini apa-apa saja item yang sudah kita pasang. Jadi yang pertama sekali mulai dari solar panelnya.
solar panelnya kita tambah 5 keping masing-masing 170 WP. Jadi total pemasangan di rumah bapak ini, bosku ini, 25 keping masing-masing 170 WP. Kemarin di awal start pertama kali pemasangan itu 20 keping. Jadi hari ini tambah 5 keping. Kalau tidak salah hitung semuanya total 4250 watt peak ya, WP. Kalau nggak salah hitung. Mungkin ya sekitar segitulah. Nah, kemudian dari atas itu masuk ke sini. Sekring ini. Ya. Nah, itu tegangannya itu saya pasang kan di atas 25 keping. Saya pakai MC splitter 5:1. Jadi itu bagi 5. Masing-masing baris saya bagi 5. Jadi 5S, 5P. Nah, total tegangan yang dihasilkan itu 110 volt masuk ke sini. Nah, dari MCB kecil ini masuk ke SCC. Nah, di sini kita menggunakan SCC 80 ampere nih, Bos, ya. Kemudian dari SCC ini turun masuk ke MCB ini. Dari MCB yang besar ini masuk ke aki. Nah, di aki ini kita bagi 2 bank nih, Bos. Nah, bank yang pertama ini adalah yang lama, yang awal kita pasang. Ada 4 kali 200 ampere. Ya, kita pakai masing-masing BMS atau equalizer untuk ini, tapi pakai yang 24 volt supaya ada lampu indikatornya, ya. Kemudian bank yang kedua ini, yang ini aki yang baru itu sama 200 ampere juga nih, Bos, kali 4. Dan kita pakai juga baterai equalizer, tetapi ini yang awal kita pasang itu sistem 48 volt, ya. Jadi satu alat ini untuk 48 volt untuk 4 baterai, dan kelemahannya yang nggak ada lampunya nih, Bos. Oke. Nah, saya akan menunjukkan hasil pemasangan BMS ini apakah efeknya dengan aki ini. Jadi kita akan langsung saja ukur nih, Bosku. Kita bisa lihat di sini berapa sih range-nya antar aki ke 8 aki ini. Kita cek aki pertama itu terbaca 12,7. Kemudian kita cek aki yang kedua terbaca 12,6. Aki yang ketiga terbaca 12,5. Aki yang keempat terbaca 12,5. Aki yang kelima itu terbaca 12,5. Aki yang keenam 12,3. Aki yang ketujuh 12,5, dan aki yang ke-8 12,5. Jadi range-nya itu di antara 12,5 sampai 12,7. Artinya hanya selisih 0,2. Nah, kenapa ada selisih? Jadi ini kan baru kita pasang nih, Bos. Yang sebelah ini aki yang lama, yang ini aki yang baru. Otomatis tegangannya nggak sama nih, Bos. Ya, dari awal sudah nggak sama. Nah, kita pasang equalizer ini, dia membutuhkan waktu untuk membalance ke semua aki itu, paling tidak sekitar 1 hari. Dan kita baru running ini sekitar 1 jam. Tetapi sudah mendapatkan range di kisaran 0,2 selisihnya. Jadi saya rasa itu cukup baik, karena yang tadi di awal kita pasang itu, yang ini itu tegangannya itu 11 volt low bed, sementara ini 12,8. Selisihnya 1 volt lebih. Sementara ini hanya 0,2 volt seperti itu. Nah, kemudian dari aki ini masuk ke MCB ini. Dari MCB ini masuk ke nih, inverter trafo 3000 watt 24 volt. Nah, di sini sudah ada inputnya, terminalnya. Terdapat 4 buah kabel. Jadi dari PLN itu masuk ke sini, ke input. Ada terbaca input di sini. Ya, kemudian outputnya itu masuk ke sini. Nah, tujuannya ini adalah untuk membatasi arus dan tegangan. Apabila ada lonjakan tegangan juga akibat petir, kan kalau kena petir itu tegangannya naik nih, Bos. Jadi ini akan memproteksi, memutus bebannya sampai tegangannya normal, baru dia menyambung lagi nih, Bos. Kemudian dari sini outputnya langsung ke beban, itu ada di rumah yang di sana. Nah, seperti itu pemasangannya, Bos. Jadi sampai di sini pemasangan kita kali ini. Kalau ada yang ingin memesan atau bertanya, silahkan hubungi WhatsApp di nomor di video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.